Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dunia Ilmu Euclid. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran kelas 8 bab 1 mengenai menyederhanakan bentuk aljabar yang saya ambil dari buku kurikulum Merdeka. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Dan seperti yang kalian ketahui, di dalam video saya di deskripsi akan saya letakkan latihan-latihan untuk membantu anak-anak dalam belajar atau memahami tentang soal-soal bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar. Namun jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, kita langsung saja bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar. Di sini yang pertama adalah struktur dari bentuk aljabar. Sekarang saya jelaskan di sini dalam buku tersebut bentuk-bentuk aljabar A sampai F ya. Jadi A sampai F. Berikut menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Nah, di sini ya. Nah, sebagai contoh di sini yang A adalah 4x ya, 4x berarti 4 dikali x. B x pangkat 2 berarti x kali x. Kemudian C 2x ditambah 2y. Lalu yang D xy ya, berarti x dikali y. Kemudian yang E 2x pangkat 2 ditambah 4xy. Lalu yang F x pangkat 2y. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan di sini. Bentuk aljabar dalam bentuk hasil kali antar bilangan atau antar variabel seperti 4x dan xy ya, pada yang pernyataan ini ya disebut suku tunggal. Ya, disebut dengan suku tunggal atau monom. Variabel atau bilangan suku 1 seperti Y dan min 6 disebut juga suku tunggal. Lalu bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal tersebut seperti 10x ditambah 20 dan 2x ditambah 2y disebut suku banyak atau polinom. Setiap suku tunggal pada bentuk suku banyak disebut suku dari suku banyak. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Sekarang kalian perhatikan contohnya di sini. Pada bentuk polinom x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3, bentuk x pangkat 2, min 4x dan 3 adalah suku-suku. Nah, ini disebut dengan suku-suku. Ya, adalah suku-suku dari bentuk suku banyak ini. Suku dari suku banyak dalam bentuk bilangan saja disebut dengan konstanta. Ya, disebut dengan konstanta. Jadi sekali lagi, suku dari suku banyak dalam bentuk bilangan saja disebut dengan konstanta. Nah, dalam hal ini adalah 3. Ini adalah konstanta. Lalu sekarang kalian perhatikan di sini contohnya ya, soal 1. Kelompokkan bentuk aljabar di B, E, F ya. Dalam soal ini ya, dalam pembahasan ini ya, ke dalam bentuk suku tunggal dan bentuk suku banyak. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, tentukan suku-suku dari suku banyak berikut ini. Jadi untuk soal nomor 1, kelompokkan bentuk aljabar B, E, dan F. B, E, ya, B, E, dan F. Nah, B, E, dan F. Nah, untuk yang B adalah suku tunggal. Sedangkan di sini yang E adalah suku banyak. Ya, jadi ada 1, 2. Nah, ini disebut suku banyak. Nah, ini suku tunggal karena hanya 1. Dan F juga dikatakan sebagai suku tunggal. Nah, jadi kalian perhatikan di sini dalam contoh tadi ya, saya ulangi. Ya, di sini x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Nah, di sini berarti yang bertanda biru ini adalah suku ya. Berarti ini ada 3 suku, 1, 2, 3 dan 3 disebut dengan konstanta. Nah, jadi 3 ini atau plus 3 ini disebut dengan konstanta. Selanjutnya, sekarang kalian amati untuk soal 2, tentukan suku-suku dari suku banyak berikut. Nah, untuk nomor 1, berarti sukunya adalah 5A dan 1, atau 5A dan plus 1. Nah, kemudian yang kedua, suku-sukunya adalah 7x dan negatif 8y. Untuk nomor 3, suku-sukunya adalah 4x pangkat 2 ditambah 7x, ya, kemudian dikurang 8. Atau kalau kita pisah,
4x pangkat 2, lalu 7x, dan negatif 9. Jadi tanda-tandanya harus diikut sertakan. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini adalah min 9. Ya, jadi kalian tidak tulis 9. Ya, jadi menyebutkan sukunya adalah 4x pangkat 2, lalu koma 7x, koma negatif 9. Nah, ini untuk soal nomor 2. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini kalian perhatikan, nyatakan setiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian. Nah, sekarang kalian lihat di sini untuk yang pertama 2x ya. 2x berderajat 1. Ya, jadi di sini x-nya itu pangkat 1. Kemudian negatif 3x pangkat 2 berarti berderajat 2. Ya. Kemudian 5x pangkat 2 y berarti berderajat 3. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ya. Nah, apabila 2x itu, maka 2x itu adalah 2 dikali x. Lalu negatif 3x pangkat 2, ini apabila dijabarkan berarti negatif 3 dikali x dikali x. Ya, jadi x pangkat 2, x dikali x. Lalu, ya ini dikatakan berderajat 2. Lalu kemudian berderajat 3. Nah, berarti kalian perhatikan 5x pangkat 2 y berarti sama dengan 5 dikali x dikali x dikali y. Nah, ini contohnya. Ya, jadi untuk contoh. Kemudian perhatikan soalnya. Tentukan derajat dari bentuk suku tunggal berikut. Nah, jadi apabila kita kerjakan di sini negatif 6a, berarti negatif 6 ya, negatif 6 dikali a. Nah, ini adalah berderajat 1. Nah, kemudian x pangkat 2. X pangkat 2. Jadi apabila kita tulis di sini, kita jabarkan adalah x dikali x. Nah, ini berderajat 2. X dikali x. Nah, ini berderajat 2. Nah, x-nya kita tulis seperti ini aja. Ya. Nah, jadi x dikali x. Nah, ini berderajat 2. Lalu kemudian setengah AB. Ya, setengah AB apabila kita tulis di sini nanti hasilnya adalah setengah ya, setengah dikali A dikali B. Ya, setengah dikali A dikali B. Berarti ini berderajat 2. Ya, berderajat 2. Lalu seandainya kita tulis di sini negatif x y pangkat 2. Berarti apabila kita kerjakan negatif x ya dikali y dikali y. Nah, ini adalah berderajat 3. Nah, ini adalah pembahasan dari soal nomor 3. Baiklah, sekarang kita perhatikan di halaman 5. Di sini contoh 3. Pada bentuk suku banyak x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Suku dengan derajat tertinggi adalah x pangkat 2. Jadi apabila kita amati di sini ya, x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Nah, ini berarti berderajat 2. Ya. Nah, di situ. Nah, ini berderajat 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian suatu bentuk aljabar berderajat 1 disebut bentuk linier. Jadi sekali lagi, suatu bentuk aljabar berderajat 1 disebut dengan bentuk linier. Nah, ini bentuk linier. Jadi dia berderajat 1. Nah, bentuk aljabar berderajat 2 yang hanya memiliki satu variabel disebut bentuk kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi ya, bentuk aljabar berderajat 2 ya yang hanya memiliki satu variabel disebut bentuk kuadrat dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini adalah penyederhanaan bentuk suku banyak. Ya, jadi yang pertama di sini suku-suku sejenis. Ya, langsung saja kita lihat soalnya di sini ya. Atau saya jelaskan dulu terlebih dahulu di sini ya. Suku-suku yang memiliki variabel yang sama dalam bentuk aljabar seperti 3A dan negatif 2A atau 4B dan 2B dalam bentuk polinom disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini soalnya, tentukan suku sejenis pada setiap bentuk suku banyak berikut. Ya, jadi yang suku sejenis adalah
3x dan negatif 7x. Lalu negatif 4y dan 2y. Lalu yang nomor 2, A dengan 3A, ya. Lalu negatif 6B dan negatif 9B. Jadi apabila saya tulis ulang di sini ya, untuk menyatakan suku sejenisnya berarti 3x, ya, 3x dan ya 3x dan negatif 7x. Lalu negatif 4y, ya, negatif 4y dan 2y. Nah, ini untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2 berarti A, ya, A dan 3A. Ya, A dan 3A. Nah, ini suku sejenisnya. Lalu negatif 6B, negatif 6B dan negatif 9B. Nah, ini yang dimaksud dengan suku sejenis. Jadi kalau dia A dengan A, B dengan B, dan seterusnya. Nah, jadi suku-suku jenis dapat disederhanakan ke dalam satu suku dengan menggunakan sifat distributif. Ya, dengan sifat distributif. Jadi MA ditambah NA, berarti M ditambah N, dalam kurung A, berarti dikali A. Nah, sebagai contoh, ya, sekarang kalian amati di sini. Untuk yang nomor 1, 2x ditambah 8y dikurang 6x ditambah y. Nah, berarti kalian ubah dulu ya. Di sini kita tempatkan atau kita samakan atau kita kelompokkan ya, 2x dikurang 6x ditambah 8y ditambah y. Lalu untuk yang bervariabel x di sini berarti dalam kurung 2 dikurangi 6 dikali dengan x. Lalu ditambah dengan 8 tambah 1 ya, di sini 1 ya, tidak ditulis ya karena ditulis mulai dari angka 2. Nah, berarti 8 tambah 1 ya dalam kurung dikali y. Sehingga apabila ditulis ya berarti 2 dikurangi 6 negatif 4 ya, negatif 4 dikali x. Berarti negatif 4x ditambah 8 tambah 1 9 ya dikali y berarti 9y. Lalu untuk yang nomor 2 di sini apabila kita kerjakan ya seperti soal nomor 1, 4A pangkat 2 dikurangi 7A ditambah 6A ditambah 3A pangkat 2. Jadi yang A pangkat 2 kita kelompokkan di sini ya. Berarti 4A pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2. Ya, apabila ditulis di sini berarti 4 ditambah 3. Ya, jadi 4 di sini ditambah 3 ya dalam kurung dikali dengan A pangkat 2. Lalu ditambah ya dengan negatif 7A, maaf, negatif 7 ditambah dengan 6. Negatif 7 ditambah 6 lalu dikali A. Jadi apabila ditulis selanjutnya adalah 4 ditambah 3, 7 dikali A pangkat 2, berarti 7A pangkat 2. Lalu negatif 7 ditambah 6 itu negatif 1, ya jadi ditulis negatif A. Nah, hasilnya seperti ini. Demikianlah pembahasan untuk contoh ya bagaimana kita menjumlah atau menentukan suku-suku sejenis. Demikianlah pembahasan saya untuk materi ini. Nanti akan saya lanjutkan ke halaman-halaman yang berikutnya pada video-video saya yang selanjutnya agar dijadikan sebagai referensi buat belajar kalian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ya dapat kalian pahami. Dan jangan lupa dukungannya agar tetap bersemangat ya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.